Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 581. Luo Xiu menghela napas panjang, lalu dengan pikiran yang tenang, dia memasukkan gerbang suci mistiknya kembali ke lautan kesadaran di alisnya. Kekuatan kepala sekte iblis hitam lebih kuat dari yang dia perkirakan. Meskipun Luo Xiu telah memanfaatkan berbagai kesempatan dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia tetap harus membayar harga untuk bisa membunuhnya. Dengan satu gerakan tangannya, Luo Xiu meraih dan mengambil semua cincin penyimpanan dari kepala sekte iblis hitam serta 12 orang pengikut tingkat penguasa langit. Kekayaan yang terkumpul dari mereka luar biasa banyak. Dengan formasi yang menutupi energi dan menghalangi pemandangan dari luar, pertempuran sengit ini tidak terlihat oleh siapapun. Ketika Luo Xiu membubarkan formasinya dan terbang menuju bagian dalam kota, semua orang baru menyadari bahwa kepala sekte iblis hitam dan 12 pengikutnya telah lenyap tanpa jejak. Seketika, bagian luar kota es biru menjadi heboh. Begitu kepala sekte dan 12 pengikutnya tewas, para anggota iblis hitam yang tersisa segera mengetahuinya dan langsung panik. Jika pemimpin mereka yang sangat kuat bisa dibunuh, siapa lagi yang bisa menghadapi musuh mengerikan tersebut? Di markas iblis hitam, lonceng peringatan berbunyi, dan puluhan kultivator berkumpul di sebuah aula besar. Mereka semua mengenakan jubah hitam, anggota iblis hitam. Meskipun jumlahnya banyak, kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Yang terkuat hanya pada level Dewa Langit tingkat 5, dan seorang pengikut tingkat penguasa langit biasa bisa membunuh mereka semua. Musuh terlalu kuat, bahkan kepala sekte dan 12 pengikut senior telah terbunuh. Kita tidak akan bisa melawannya, kata seorang pria pendek dengan mata sipit. Aula besar itu hening, karena semua tahu bahwa tanpa pemimpin, sekte mereka sudah tamat. Di kota es biru, kekuatan adalah segalanya. Tanpa pelindung yang kuat, sekte iblis hitam akan segera dimangsa oleh kekuatan lain. Apa yang ditakutkan? Kita punya formasi pertahanan puncak tingkat 6 di markas kita. Bahkan Raja Setengah Dewa pun tidak bisa menembusnya. Jika dia berani datang, dia pasti akan mati, teriak seorang pria kekar dengan lantang. Namun, baru saja dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras, dan seluruh aula berguncang seolah-olah markas mereka hendak terlempar ke udara. Cahaya hitam mulai muncul di atas markas sekte iblis hitam, menandakan bahwa formasi pertahanan mereka telah diaktifkan. Dia benar-benar berani datang, kata pria kekar itu dengan nada serius. Boom, ledakan keras lainnya terdengar, dan semua orang di dalam aula keluar, hanya untuk melihat seorang pemuda berjubah hitam putih di atas markas mereka, memegang tombak besar dan menghantamkan serangan kuat ke formasi mereka. Dasar berandalan, berani-beraninya kau menyerang markas kami, teriak pria kekar itu, terbang ke udara. Formasi pertahanan markas kami mengandung cahaya kematian yang bisa dengan mudah membunuh seorang penguasa langit. Bahkan Raja Setengah Dewa harus mundur. Kau pasti akan mati, berisik, balas Luo Xiu dengan dingin. Setiap serangannya mengguncang formasi, sementara cahaya kematian yang biasanya sangat berbahaya justru diserap dan dimanfaatkan oleh Luo Xiu untuk memulihkan energi yang telah ia keluarkan. Tak lama kemudian, formasi pertahanan sekte iblis hitam mulai hancur. Dengan satu tepukan tangan Luo Xiu, bumi pun terguncang, dan markas sekte iblis hitam, salah satu dari 3 kekuatan terkuat di kota es biru, hancur rata dengan tanah. Banyak kultivator di bawah level Dewa Langit tingkat 3 tewas seketika, sementara yang selamat mengalami luka parah. Dengan kontrol yang presisi, Luo Xiu memastikan bahwa gedung-gedung di sekitar markas sekte iblis hitam tidak terkena dampaknya. Lahan, markas sekte iblis hitam di dalam kota sangatlah luas dan berharga. Luo Xiu tidak berniat membuang-buangnya. Dia segera mengeluarkan berbagai bahan langka dari cincin penyimpanannya, dan dengan api ilahi, dia meleburkan bahan-bahan tersebut. Hanya dalam setengah jam, dia berhasil menciptakan sebuah istana yang merupakan harta karun tingkat dewa. Dengan kekuatan magisnya, Luo Xiu mengaktifkan dan menempatkan istananya di lokasi bekas markas sekte iblis hitam. Di depan gerbang istana, dia melambaikan tangannya dan menuliskan 3 karakter besar, Istana Sura. Setelah markas sekte iblis hitam hancur, sekte tersebut otomatis terhapus dari kota es biru. Berbagai kekuatan lain, seperti Asosiasi Bintang Cemerlang, yang memiliki kekuatan setara, hanya bisa ternganga melihat kejadian tersebut. Tak ada yang menyangka bahwa seorang pendatang baru di kota es biru seperti Luo Xiu bisa menghapus sekte iblis hitam dalam sekejap mata. Lebih parah lagi, dia bahkan mengambil alih tempat mereka dan membangun istana megahnya di lahan besar dalam kota. Meski banyak pihak merasa tidak senang, tak ada yang berani menantangnya. Semua menyaksikan bagaimana Luo Xiu menghancurkan sekte iblis hitam, dan mereka tidak ingin cari masalah dengan orang yang begitu berbahaya.
Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Luo Xiu. Dia tahu bahwa dalam dunia kultivasi, semakin seseorang menyembunyikan kekuatannya dan bersikap rendah hati, semakin banyak orang yang akan mencoba mengganggunya. Sebaliknya, jika seseorang menunjukkan kekuatan besar dan bersikap agresif, orang lain akan lebih takut untuk mengusiknya. Setelah duduk bersila di istana Sura yang baru dibangunnya, Luo Xiu sadar bahwa tindakannya pasti akan mengundang perhatian banyak pihak di kota es biru. Benar saja, tak lama kemudian, seseorang datang berkunjung. Saya Shen Wangyu, ingin bertemu dengan Daois. Boom, gerbang istana Sura terbuka, dan seorang kultivator bernama Shen Wangyu melangkah masuk. Dia mengenakan jubah hijau dan mahkota bulu, tampak seperti seorang pertapa sejati. Shen Wangyu adalah seorang kultivator tingkat penguasa langit yang sangat kuat. Setelah masuk dan melihat Luo Xiu, dia memberi hormat dengan sopan. Saya Shen Wangyu, hormat kepada Daois. Daois Shen, tak perlu terlalu formal. Saya Luo Xiu, balas Luo Xiu sambil memberi hormat, namun dia tetap duduk di tempatnya. Daois Luo, Anda sangat luar biasa. Baru datang ke kota es biru dan sudah menghancurkan sekte iblis hitam. Anda sungguh tak terkalahkan. Setelah berbasa-basi, Shen Wangyu segera menjelaskan maksud kedatangannya. Saya datang kali ini untuk menawarkan kerjasama dengan Anda. Luo Xiu sedikit tertarik, tetapi dia tetap tenang dan bertanya, apa kerjasama yang Anda tawarkan? Dan mewakili kekuatan mana di kota ini? Shen Wangyu tersenyum dan berkata, saya mewakili Asosiasi Bintang Cemerlang. Kami ingin membahas tentang kerjasama untuk mengeksplorasi tambang kristal roh kelas menengah. Tambang kristal roh. Luo Xiu terkejut. Meskipun dia tidak kekurangan kristal roh, dia tahu betapa berharganya sebuah tambang kristal. Shen Wangyu menjelaskan lebih lanjut, 10 tahun yang lalu, ketua kami dan pemimpin sekte iblis hitam menemukan sebuah tambang kristal roh kelas menengah dengan jumlah cadangan yang diperkirakan mencapai ratusan miliar kristal. Jika kita bekerja sama, kami bersedia memberikan 30% hasilnya kepada Anda. Jumlah tersebut membuat Luo Xiu terkejut. Tambang sebesar itu bisa bernilai kekayaan yang setara dengan harta seorang raja dewa. Meski tergoda, Luo Xiu tetap berhati-hati. Shen Wangyu meninggalkan tawaran tersebut untuk dipertimbangkan Luo Xiu dan kemudian pergi. Setelah dia pergi, Luo Xiu tersenyum dingin. Dia tahu bahwa Asosiasi Bintang Cemerlang mungkin berniat memanfaatkan dirinya untuk membantu mereka menghadapi bahaya di tambang. Luo Xiu tidak terburu-buru membuat keputusan. Dia mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan jika dia bisa menguasai tambang itu sendirian. Apa yang akan terjadi jika dia bisa mendapatkan semua kekayaan yang tersembunyi di dalam tambang kristal roh itu hanya untuk dirinya sendiri? Bersambung.